Halo, selamat pagi anak-anak. Ibu Tika berharap anak-anak semua tetap semangat, tetap sehat, karena anak-anak sudah di kelas 1. Selamat datang di kelas 1 SD Caritas. Anak-anak, Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Tika. Anak-anak bisa sebut atau panggil dengan sebutan Ibu Tika. Supaya kita saling mengenal, Ibu Tika akan memanggil nama anak-anak satu persatu. Angelic Lucky Antariksa. Nomor 2, Artanti Widya Samudra. Ketiga, Bintata Yehuda Unedo Raja Guguk. Keempat, Caroline Anabel Iriawan. Kelima, Christian Harvey Sulistio. Keenam, Christopher Martin Yehezkiel Manurung. Ketujuh, Gabriela Zaineti Yulianus. 8, Gabriel Juan Tanadi. 9, Gabriel Kesia Stefani Demar. 10, Henrikus Ferdinand Dominik. 11, Ju Prianto. 12, Kesia Anastasia Romain. 13, Kores Harasian Homet Nainggolan. 14, Matius Marco Halim. 15, Mikael Kevin Giovanni. 16, Mikael Triaga Akira Ditya. 17, Nara Malem Uliana Simbiri. 18, Nicole Faye Sundoro. 19, Olivia Agatha Kristanto. 20, Pascal Austin Simanjuntak. 21, Paradipta Eka Dwindra. 22, Princess Yemima Purba. 23, Sal Markenzi Harahap. 24, Yemima Michelle Simorangkir. 25, Joshua Jonathan Christopher Ritonga. 26, Joshua Stefanus. Itulah nanti anak-anak yang akan belajar bersama Ibu Tika. Selamat belajar anak-anak. Anak-anak, Ibu Tika punya tugas untuk anak-anak membuat video perkenalan. Anak-anak harus menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan. Ibu Tika tunggu ya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Dadah. Halo Suster Amanda, selamat pagi. Selamat pagi Suster Anet, apa kabar? Kabar saya baik Suster. Suster, yuk pagi ini kita sapa anak-anak terlebih dahulu yuk. Ayo. Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Suster, enaknya hari ini kita mau ngapain ya dengan anak-anak ya? Oh, ini Suster enaknya Suster. Kan Iya. anak-anak ini baru bergabung dengan kita. Iya. Nah, lebih baik kita memperkenalkan seorang santo yang selama ini menjadi pelindung sekolah kita. Pasti mereka penasaran. Iya, Sampai iya. hari ini mereka pasti bertanya-tanya. Ide yang Karena- bagus itu Suster. Iya, karena memang ada banyak pertanyaan Suster. Atau sudah sampaikan dengan Suster ya? Sudah lewat WA beberapa Apa saja. saja itu Suster? Salah satunya siapa sebenarnya Santo Fransiskus Assisi itu yang patungnya ada di halaman. Oh ya di halaman Iya. itu ya. Oh kalau begitu, oke lah Suster, saya akan sedikit sampaikan ke anak-anak Ya, siapa baik. Fransiskus Assisi itu. Jadi Fransiskus Assisi itu adalah anak dari Petro Bernardon dan Donna Pica. Dia lahir pada tahun 1181 di kota Assisi, Italia. Suster sudah pernah pergi ke Assisi? Belum. Sebenarnya pengen sih. Ya, kita berharaplah siapa tahu nanti Tuhan memberi kelonggaran pada kita. Saya doakan suster. Iya, amin, Mister. Jadi
Kita lanjutkan ya, Sister Iya. ya. Siapa Fransiskus Assisi itu? Ketika Fransiskus itu lahir, bapaknya itu sedang pergi ke Perancis untuk berdagang, karena memang pekerjaan bapaknya itu adalah seorang pedagang kain Wah, jadi yang orang kaya kaya raya. ya. Ya. Maka semua apa yang diinginkan oleh Fransiskus itu selalu dipenuhi. Kemudian sebenarnya sebelumnya itu Fransiskus oleh ibunya diberi nama Yohanes. Yohanes. Iya. Terus ketika bapaknya itu pulang dari Prancis sampai di rumah, dia mendengar kalau anaknya diberi nama Yohanes, dia tidak senang. Dia mau anaknya diberi nama Fransiskus. Karena apa? Karena Bernardon itu sangat mengagumi kota Prancis. Oh, Itu begitu. ceritanya, Suster. Tapi dengar-dengar banyak yang namanya Fransiskus. Ini Fransiskus dari mana, Suster? Oh, kalau ini yang pelindung sekolah kita ini adalah Fransiskus Assisi. Memang banyak Fransiskus, ada Fransiskus de Sales, ada Fransiskus Xaverius. Nah, itu. Nah, Ya. itu. Tapi kita yang menjadi pelindung kita adalah Fransiskus yang dari Assisi, Sister. Oh iya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Sister ya? Kita peringati setiap tanggal berapa, Suster? Oh, kita peringati Fransiskus itu setiap tanggal 4 Oktober. Karena beliau itu meninggal pada tanggal 3 Oktober. Lalu dimakamkan pada 4 Oktober. Dan tahu enggak, Suster, bahwa Fransiskus itu adalah salah satu orang yang mendapatkan stigmata, luka-luka yang sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Stigmata itu apa ya? Stigmata itu luka-luka Yesus, yang kalau Yesus itu kan luka karena paku disalib itu, Oh, tangan, begitu, lambung, ya. dan kakinya itu. Fransiskus juga mengalami Fransiskus itu ya. mengalami itu. Dia mendapatkan stigmata itu di Gunung Laverna Di Gunung ketika Laverna. berdoa. Ya. Lalu apa yang menjadi cita-cita Santo Fransiskus Assisi? Awalnya si Fransiskus Assisi itu ingin menjadi seorang tentara perang. Maka pada suatu ketika Assisi dengan Perugia itu ada peperangan, Fransiskus mendaftarkan diri. Dan ternyata cita-cita Fransiskus itu sama dengan yang dicita-citakan oleh bapaknya. Sehingga ketika dia menyampaikan cita-cita ingin menjadi tentara perang untuk melawan Perugia, bapaknya sangat senang, dia sangat mendukung. Tetapi pada peperangan, Assisi mengalami kekalahan, Suster, dan akhirnya Fransiskus ditangkap dan dipenjara. Kemudian karena ayahnya kan kaya, bisa aja dia menebus dia, anaknya itu. Lalu ditebus, dibawa pulang, sampai di rumah Fransiskus justru malah sakit keras. Oh ya, Suster. Lalu bagaimana dengan para pengikutnya saat ini? Apakah banyak dengan melihat Fransiskus Assisi seperti itu hidupnya? Ya, kalau dipikir ya, Suster ya, cara hidup Fransiskus itu sepertinya tidak wajar ya. Dia pokoknya hidupnya pada orang kaya, tapi dia mengemis untuk makannya Jadi itu. seorang pengemis ya Iya. waktu itu ya. Tetapi banyak juga yang mengikuti. Karena apa? Karena dia sangat bersaudara. Semua yang diciptakan Tuhan itu adalah sebagai saudara. Bahkan, Suster, binatang aja disebut sebagai saudara. Contohnya binatang apa, Suster? Serigala. Oh, serigala itu Serigala. padahal kan Iya. apa sangat Ganas ganas ya. ya, betul. Ya. Nah, ada ceritanya itu, waktu itu dia bersahabat dan akhirnya menjadi saudara dengan serigala itu. Nah, waktu itu masyarakat tuh takut dengan serigala karena dia merusak masyarakat di situ. Tapi Fransiskus datang ke kota itu, terus mereka berdialog, membuat seperti perjanjian perdamaian lah, seperti antara manusia dengan manusia. Tapi ini Fransiskus dengan binatang, dengan serigala itu. Hebat sekali ya. Luar biasa. Itulah yang membuat banyak orang tertarik untuk mengikutinya. Sampai sekarang itu tersebar di seluruh dunia. Salah satunya, Suster? Salah satunya adalah Teresia Salmakes yang menjadi pendiri kongregasi Caritas yang akhirnya berkembang ke Indonesia dan mendirikan sekolah kita. Oh, begitu. Anak-anak, itulah siapa Santo Fransiskus Assisi dan siapa salah satunya sebagai pengikut yang pertama. Nah,
tadi Suster Amanda menyebutkan salah satu pengikutnya adalah Suster Theresia Salmakers. Suster sudah tahu siapa Suster Theresia Salmakers? Belum. Coba Baik. suster sekarang ceritakan dong. Oke, anak-anak, Suster Theresia Salmakers adalah pendiri suster-suster Santo Fransiskus Assisi yang berpusat di Palembang. Nah, dia adalah anak kelima dari 8 bersaudara dari pasangan Bapak Yohanes Yosef Salmakers dan Ibu Maria Bertels. Dia berasal dari Belgia. Jadi, Theresia Salmakers ini lahir di Belgia. Siapa yang pernah pergi ke Belgia? Suster belum pernah. Suster Amanda sudah belum? Belum ya. Nah, kemudian orang tua Theresia Salmakers itu sangat bekerja keras pada waktu itu untuk memenuhi kebutuhan atau mencari nafkah untuk keluarga mereka. Mereka keluarga yang sangat sederhana. Maka situasi hidup pada waktu itu, suster, itu sangat mempengaruhi perkembangan jiwa Theresia Salmakers. Pada waktu itu Theresia Salmakers itu diberi nama Barbara. Barbara nama kecilnya. Oh, sebelum jadi suster ya? Iya, suster ya? betul. Oh, ya. Nah, ketika menjadi suster berubah menjadi Theresia Salmakers. Nah, kemudian dari peristiwa hidupnya atau latar belakang hidup keluarganya itu yang menjiwai, yang menyemangati Theresia Salmakers untuk menjadi seorang suster itu karena orang tuanya yang bekerja keras menanamkan nilai-nilai yang sangat bagus seperti keberanian, tanggung jawab, kemudian bekerja keras. Nah, itu ternyata sangat dijiwai oleh Suster Theresia Salmakers. Oh, Begitu. Iya. Terus pengikutnya banyak tidak, suster? Pengikutnya sangat banyak, bahkan sekarang menjadi 4 kongregasi. Salah satunya adalah Suster Santo Fransiskus Assisi yang berpusat di Palembang. Begitu. Terus apa yang menjadi karisma dari Ibu Theresia Salmakers itu, suster? Karismanya adalah, karisma itu sudah tahu apa itu karisma? Apa ya, suster? Ya, karisma. Karisma itu adalah semangat atau cita-cita. Jadi, yang menjadi karisma Mother Theresia Salmakers adalah dalam kegembiraan, kesederhanaan, dan terutama dalam cinta kasih membantu sesama manusia sambil berdoa dan berkorban, menampakkan sukacita hidupmu sendiri di tengah orang sakit dan orang miskin. Oh, berarti dalam melayani itu harus tetap bergembira, suster ya? Betul. Jadi karisma Mother Theresia Salmakers itu diwujud nyatakan di dalam karya dan doa oleh Mother Theresia Salmakers. Misalnya gembira. Ketika Mother Theresia menyerahkan diri secara total kepada penyelenggaraan ilahi, dia serahkan secara dengan gembira, sikap gembira. Ya, gembira. Karena dia yakin bahwa dengan tuntunan Roh Kudus dia akan tetap setia. Kemudian doa itu menjadi kekuatan di dalam berkarya atau melaksanakan tugas-tugas yang dia emban selama itu. Oh, berarti tugas yang dia lakukan itu perwujudan dari doa-doanya itu ya? Ya, betul. Jadi doa dan karya itu sangat seimbang. Tidak hanya bekerja melulu, tapi tetap disertai dengan doa mohon kekuatan dari Tuhan sendiri. Awalnya siapa, suster, yang mengajak Theresia Salmakers itu sehingga dia bisa masuk ke dalam biara atau bisa bekerja itu? Awal panggilannya dia mengajak untuk bekerja itu? Awal panggilannya dia melihat bagaimana cara hidup Santo Fransiskus Assisi itu sendiri. Jadi dia ternyata juga terpesona dengan kehidupan sang tokoh ekologi tadi, ya. Oh iya. Melihat itu maka dia sepertinya kok enak sekali ya hidup seperti Santo Fransiskus Assisi, maka dia menjadi seorang biarawati. Itulah yang namanya suster. Kalau dia kan imam.
kalau dia ini suster. Nah begitu. Oh, jadi seperti itu ya. Berarti nyambung dong suster ya kita Iya. ya. Saya lebih terpesona pada Fransiskus. Ternyata salah satu yang menjadi pendiri kita juga karena persona dengan Iya. Fransiskus Iya, ya. iya betul. Jadi yuk sekarang kita ajak anak-anak untuk menjiwai semangat dari Fransiskus Assisi sebagai saudara di dalam persaudaraan keluarga besar Caritas ini ya, Esther. Itu Ya. harus kita tanamkan kepada Betul. mereka ya. Semangatnya juga semangat Mother Teresa yang jujur, tangguh, berani, tanggung jawab, Disiplin. gembira, disiplin. Nah, itu harus kita jiwai juga anak-anak yang mulai bergabung dengan kita. Sehingga juga nanti dalam belajar juga harus Ingat ada itu ya. ada semuanya itu harus ada nilai-nilai yang dijiwai oleh mereka itu. Oh. Karena kita kan mau mencontoh semangatnya, teladannya gitu. Oh, begitu ya. Ya, suster. Luar biasa memang, Suster ya. Ya. Siapa? Mother Teresa dengan Fransiskus Assisi. Nah, sekarang yuk Suster kita ajak anak-anak untuk bergabung semua di SDX Caritas sebagai satu keluarga. Ya. Jadi demikianlah anak-anak kisah dari siapa itu Fransiskus Assisi dan siapa itu Mother Teresa Salmakes, dan yang utama adalah Fransiskus Assisi kok bisa menjadi pelindung sekolah kita. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan pelajari bersama ketika kita sudah bergabung bersama dalam satu keluarga, yaitu keluarga SD Caritas. Selamat bergabung, mari kita saling mendukung. Terima kasih. Halo anak-anak semuanya. Tadi kalian kan sudah berkenalan dengan ibu guru kalian masing-masing. Bagaimana? Senang? Mudah-mudahan kalian senang ya. Nah, tadi ibu guru juga sudah memberikan kalian tugas. Jangan lupa anak-anak semuanya harus mengerjakan tugas ya. Jangan lupa. Sekarang kita akan mencoba untuk sedikit bernyanyi dan menggerakkan anggota tubuh kita. Nah, anak-anak, sekarang mana tangan kananmu? Ini dia, taruh ke depan. Mana tangan kirimu? Ini dia, letakkan ke depan. Sekarang mana dua jarimu? Dua jari kananmu. Ya, ini dia, letakkan ke depan. Dua jari kirimu, letakkan ke depan dan goyangkan. Nah, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama ya anak-anak semuanya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah kelinci. Lompat, empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah menara tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, mari tepuk tangan. Nah anak-anak, tadi kalian sudah mencoba ya, hebat semuanya. Nah sekarang kita akan mencoba lagi, namun agak lebih cepat ya anak-anak. Yuk kita coba lagi. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah kelinci. Lompat, empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah menara tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri,
digabung jadi 10. Mari tepuk tangan. Yeay, anak-anak semuanya hebat. Nah, sekian dulu ya dari Bapak. Semoga semuanya senang. Dan yang terakhir, Bapak ucapkan selamat belajar untuk anak-anak semuanya. Selamat belajar dan selamat bermain dengan ibu guru kalian. Sampai jumpa di lain waktu anak-anak. Terima kasih.